Artinya kita yang lahir tahun 50-an, 60-an, 70-an dipukul pun tetap tangguh, bisa jadi orang ya. Tapi sekarang dan untuk mundur mengingat memori ya, di antaranya akar masalah pada saat memori dalam rahim. Hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas sukses menjadi orang tua generasi Z dan generasi Alpha ya. Namun sebelumnya saya mau tanya, adakah yang belum menikah tapi hadir di majelis ini? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Luar biasa nih Bu Duma. Ya, masih jomblo, mau ikut kajian orang tua ya. Jomblo tuh sekarang ada dua istilah, jomblo perdana dan jomblo second. Ada yang jomblo second juga hadir? Oh, ada Ibu, Masya Allah. Masya Allah, saya doakan ya Bu, segera dapat jodoh kembali. Oh nggak mau? Baik, ya hari ini terima kasih semuanya bisa hadir. Memang mungkin judulnya nampaknya untuk orang tua, tetapi sebelum menjadi orang tua alangkah baiknya untuk kita belajar ya. Namun sebelumnya dari tadi saya ngintip-ngintip, ternyata di atas ada Bapak Ibu juga ya, Masya Allah. Dada-dada dulu boleh ya Pak ya. Sebelah sini juga, Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu yang di atas menonton dari celah-celah ya, maaf ya Bu ya. Iya. Mungkin VIP yang di atas ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, sekarang siapakah generasi Z itu? Dan siapakah generasi Alpha itu? Ya, iya. Bapak Ibu punten, yang lahir tahun 50-an dan hari ini juga hadir ada? Coba angkat tangan. Ya Allah Bapak, Alhamdulillah. Tapi kenapa Bapak cuma sendiri Pak? Tunggu dulu, di sebelah sini ada yang 50-an gak? Oh ada juga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran buat ya kakanda-kakanda kami yang lahir tahun 50-an dan tetap hadir. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Baik, yang lahir tahun 60-an sama saya. Alhamdulillah. Masih agak banyak Pak, Alhamdulillah. Iya. Ini yang 50-an dan 60-an atau yang 50-an ini sering disebut generasi baby boomer. Apa itu baby boomer Bu Isa? Jadi zaman dulu itu bayi jarang lahir, tapi tahun 50-an dan 60-an banyak bayi yang lahir di dunia. Makanya disebut baby boomer, kayak bom gitu, boom gitu. Ya. Nah, yang lahir 70-an. Oh, banyak. Yang 70-an ini masuk generasi X. Nggak jelas. Ya kan X itu kadang-kadang nggak jelas kan. Masya Allah. Ya, yang lahir 80-an, coba yang 80-an. Oh, Masya Allah. Lah, inilah generasi milenial. Memang hari ini di dunia yang pegang milenial, Masya Allah, ya Allah ya. Baik, nah sekarang yang lahir 90-an, inilah Z. Jadi kalau mempelajari generasi Z berarti teman-teman yang lahir 90-an sedang mempelajari dirinya sendiri. Jadi 90-an itu ya tepatnya 96.
itu sudah mulai masuk generasi Z. 96 sampai sekitar ya 2010 itu Z. 2010 sampai nanti 2025 tahun depan ini masuk kategori alfa ya. Kenapa sih ada pembagian-pembagian seperti itu? Ini dibagi oleh ahli demografi, diklasifikasikan. Agar apa? Agar kita mudah memahami apa kebiasaan, cara berpikir dan cara berperasaan setiap klasifikasi usia itu. Ya, jadi yang dicari atau yang jadi patokan tahun kelahiran. Ya. Ya, ini beda dengan Shio ya, beda. Ya, ini untuk tahu oh generasi Z punya ciri khas, generasi Alpha punya ciri khas. Nanti setelah 2025 menggunakan istilah apa? Ahli demografi sudah persiapkan. Mereka akan memakai abjad Yunani. Jadi nanti Alpha, Beta dan sebagainya. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat Villa yang saya hormati, izinkan kami hari ini bercerita tentang generasi dari sisi ilmu otak. Ya, boleh pegang dulu kepalanya Bu. Ada otaknya? Takut lupa Bu, punya otak. Ya, alhamdulillah saya juga bahagia di masjid yang luar biasa ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas videotron atau televisi seperti ini ya, Masya Allah. Ini sangat penting untuk kita berbagi atau sharing ilmu pengalaman terutama yang berbasis penelitian atau tubuh manusia supaya lebih mudah untuk dilihat ya. Baik. Saya selalu membuka sharing kami dengan sebuah slide tentang otak manusia. Ya. Jadi Allah Ta'ala ciptakan otak manusia itu ada otak besar, ada otak kecil. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar waktu SD, biologi atau IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi ada juga waktu SD-nya istilahnya bukan biologi, apa? Ilmu hayat. Siapa yang SD belajar ilmu hayat Pak? Bu? Nah ketahuan umurnya. Itu persis saya itu ya. Ilmu hayat, ilmu kehidupan. Di antaranya akan belajar tentang tubuh manusia. Allahu Akbar. Ya. Ada apa di otak ini? Di otak ini ada Allah ciptakan, disebutnya sel otak. Saya mohon izin Bapak Ibu kerelaannya untuk mempelajari kembali diri masing-masing. Karena pada saat kita tambah mengenal diri kita, kita akan tambah mengenal kuasanya Allah Sang Maha Pencipta. Ya, jadi nggak apa-apa belajar otak ya Bu, walaupun sudah punya otak ya. Iya. Yang mana sel otak Bu Isa? Ini punten saya sering ya dipanggil anak-anak dan banyak orang Bu Isa gitu ya. Nah, ini dia sel otak. Ya. Orang sebutnya neuron. Apa Bu? Neuron. Ya. Berapa jumlahnya? 100 miliar. Para ahli mengatakan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Atau satu teknologi yang tercanggih di zamannya. Artinya apa? Artinya generasi yang semakin baru lahir, otaknya semakin canggih. Ya. Tadi sahabat-sahabat Villa yang lahir tahun 70-an punya 100 miliar. Sama seperti kita yang lahir 50, 60 punya 100 miliar. Tapi yang tahun 70-an lebih canggih. Yang lahir 80-an lebih canggih lagi. Yang 90-an lebih canggih lagi. 2000 lebih canggih lagi, Masya Allah.
Apa maksudnya Bu Isa? Lebih canggihnya gini, sama-sama kita kayak komputer, tetapi semakin era baru, semakin canggih. Patokannya apa canggih? Semakin banyak otaknya di generasi baru bisa menyimpan data-data. Bisa banyak menyimpan informasi, bisa cepat menghubungkan data-data itu menjadi satu pemikiran. Seperti itu. Ya. Tapi yang tahun 50-an, 60-an, 70-an memang tidak secanggih yang milenial, Z dan Alpha, tetapi otak kami lebih tangguh. Tetap kita puji juga. Apa tangguhnya Bu Aisyah? Tangguh. Biarpun kita digertak, biarpun kita dipukul, tetap jadi orang. Masya Allah. Hasil teknologi yang ada di dunia itu hasil karya otak manusia. Ya. Dulu semakin saking tangguhnya teknologi. Memang belum ada laptop seperti ini ya. Adanya komputer yang besar, TV yang besar. TV itu kalau rusak dipetulinnya dipukul. Nah itu. Bapak masih dapat Pak? TV kalau goyang-goyang dipukul Pak? Siapa masih dapat tuh Bu? Tuh, apa nggak tangguh itu? Iya, saya ingat waktu itu ya, Tuti Aditama baca Dunia Dalam Berita, goyang-goyang Pak. Ibu saya teriak dari dapur, pukul nak pukul, sampingnya nak pukul, pukul. Ibu saya ini lahir di Makassar, jadi dia dari dapur teriak dia. Ya, sudah Bu dari samping, kalau nggak bisa dari atas, pak, nggak betul. Artinya, kita yang lahir tahun 50-an, 60-an, 70-an dipukul pun tetap tangguh, bisa jadi orang. Ya. Tapi sekarang, sahabat saya ada Bu Sandra ini. Tapi sekarang, ya mana boleh ada TV dipukul? Laptop ibu mau pukul? Berarti yang menghasilkan karya ini juga sudah tidak bisa dipukul. Ya, sudah nggak bisa lagi diberikan kekerasan. Era sekarang generasinya soft touch. Sentuhan lembut. Dulu kita kalau pencet channel itu di TV, gitu. Sekarang ya enggak ya? Allahu Akbar. Paham sampai sini ya? Iya. Terus bagaimana kerja otak ini? Rupanya otak ini terjadi sambung menyambung. Ya. Seperti apa dia? Dia akan tersambung seperti ini tali temalinya. Nah kalau terjadi sambungan itu, apa yang terjadi? Terjadi memori, terjadi ingatan. Masya Allah, ini dia. Memang awalnya otak manusia belum tersambung. Nanti kita yang sambungkan. Atau nanti orang tuanya yang menyambungkan. Pada saat orang tuanya memberikan nasihat, memberikan contoh, dilihat lewat mata, didengar lewat telinga, ya, diucapkan lewat mulut, maka tersambung di otak ini. Ya. Jadi aslinya otak manusia belum tersambung. Jadi kalau ada orang bilang dasar otaknya nggak nyambung, itu betul. Jangan marah. Ya. Ibu otaknya nggak nyambung, apa? Jangan gitu. Ibu otaknya nggak nyambung, alhamdulillah itu potensi gitu. Karena aslinya nggak tersambung Bapak Ibu. Bahkan sambungan otak sampai umur 100 tahun pun setiap hari kita sambungkan belum semuanya tersambung. 100 tahun. Ibu mau hidup 100 tahun? Nggak mau. Maunya berapa pasnya umurnya ibu? Maunya berapa? 100 tahun nggak mau Bu? Lah gimana? 100 tahun aja belum semua tersambung. Dikatakan baru 70%. Bayangkan 100 tahun.
Apalagi umur kita yang masih muda ini, baru berapa sambungannya? Ya. Dan uniknya sambungan ini bisa berkali-kali kita sambungkan. Maksudnya apa Bu Aisyah? Rupanya otak ini perlu sambungan berulang supaya semakin ingat. Itulah makanya mengapa belajar harus diulang-ulang. Ada konsep namanya murojaah. Itu supaya sambungannya semakin tebal, semakin ingat. Ya. Saya hari ini memang baru pertama kali ke Masjid Indah ini, Darussalam. Makanya dari awal tuh saya begini emang sengaja tuh lihat. Karena sewaktu saya ngeliat gini, otak saya tersambung nih Bu, Pak. Nah, gitu. Tapi baru satu kali. Tadi juga perjalanan dari rumah, alhamdulillah ya Allah, ya. Saya dikawal. Datang mobil polisi. Tetangga pada begini, saya lihat daun pintu, daun hordennya. Ini dijemput sama polisi, kenapa? Jarang-jarang ada tetangga dijemput sama polisi ya. Sampai satpam tuh bingung, bolak-balik naik sepeda ke rumah saya. Saya bilang saya dijemput untuk mau berbagi dan mau melihat kota indah ini, masjid indah ini. Jadi di perjalanan saya sengaja lihat, tersambung. Tapi karena baru pertama kali, maka sambungannya baru satu kali. Ya. Makanya suatu ketika nanti insya Allah kalau diundang lagi, mungkin saya masih ya karena baru satu kali sambungan, ada istilah lupa-lupa ingat Pak. Jalan ke sini karena baru satu kali. Tapi kalau nanti diundang, lebih 3 kali, hafal. Maksudnya apa nih? Minta diundang kali ya. Inilah dia ya. Begitu juga pelajaran. Dari kecil kita belajar sholat ya. SD belajar sholat lagi, SMP belajar sholat lagi, terus dengan guru yang berbeda-beda. Itu untuk mempertebal otak. Tetapi gak cuma satu jalur, banyak variasinya. Supaya apa? Supaya kita tambah faham ya. Jadi awalnya kalau sambungannya baru pertama namanya tahu. Berulang-ulang nanti insya Allah faham. Faham juga harus diulang-ulang lagi supaya apa? Sadar. Gitu. Jadi kalau kita rajin taklim, terus kemudian ibu-ibu melihat ada teman ibu, ya, ibu merasa bahwa ini orang rajin taklim tapi nggak sadar-sadar, maka teruslah bertaklim supaya sadar. Gampang kan? Iya, jadi ya bersyukurlah ada masjid indah ya yang bisa kita terus beribadah ya, beribadah khusus di sini, bermuamalah dan juga bisa menjadi taman surga. Inilah majelis taklim insyaallah ya. Amin ya Rabbi. Allahu akbar ya. Sekarang dari otak ke badan ada namanya sistem saraf. Sistem syaraf, bukan saraf, syaraf. Ibu juga jangan tersinggung kalau ibu punya saraf, jangan tersinggung. Itu maksudnya ini. Sistem saraf kerjanya kayak kabel listrik yang jalan. Kenapa? Karena apa yang dilihat nanti diterima bentuknya pesan, jalan di listrik sampai ke otak terekam. Apa yang didengar juga begitu. Apa yang diucapkan juga begitu, jalan lewat sistem saraf ini ya. Bu Isa, sekarang gimana untuk kita mendidik generasi baru ini agar selamat dunia akhirat? Ya. Tentunya mendidik anak bukan mulai dari dia lahir. Agak telat tuh. Ya. Lah mulainya kapan? Paling ideal mulai sejak dalam rahim. Nah itu. Kenapa Bu Isa? Karena janin dalam rahim itu cukup lama di dalam rahim seorang ibu. Antara 9 bulan sampai 10 bulan. Ya. Apa yang dimakan ibu, apa yang diminum akan masuk ke janin lewat yang namanya plasenta. Ya.
Nanti lewat tali pusar masuk ke umbilikus atau pusarnya janin. Jadi janin makan minum tuh lewat pusar, bukan lewat mulut, Bu. Ya. Nah, namun bukan hanya itu, apa yang dilihat oleh ibu, apa yang didengarkan oleh ibu, apa yang diucapkan oleh ibu, apa yang dilakukan oleh ibu, pesannya masuk lewat mana? Sistem saraf ibu, ya, dan terekam di otak janin. Karena otak usia janin 2 pekan di dalam rahim, otak sudah terbentuk dan mulai bekerja dan mulai merekam. Nah ini, itulah makanya ibu pernah dengar nggak waktu ibu hamil, orang tua kita dulu bilang hati-hati, jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan lihat. Ya, memang bapak ibunya ya turunan kulit putih, maaf, tetangganya maaf, ada yang sawo mateng banget, pakai banget. Tetangga lewat pulang pergi kerja. Nih ibu hamil duduk di serambi, ada aja tuh diucap tuh. Sering begitu kan? Makanya orang tua kita bilang hati-hati nyebut, hati-hati nyebut. Ya. Terus kalau kita salah nyebut, ibu-ibu ngomong apa? Ih amit-amit cabang bayi gitu ya. Sebetulnya kurang pas itu amit-amit cabang bayi, apa artinya itu? Tapi kok lucu, se-Indonesia sama itu. Yang betul adalah buat kita orang Islam, pada saat kita salah ngomong, itu di-delete-nya, dihapusnya dengan istighfar. Kok bisa salah ngomong? Harus jangan ngomong dong Bu Isa. Ya maklum lah, kita kan namanya juga perempuan ya. Menurut penelitian perempuan sama bapak-bapak beda. Apa bedanya? Otaknya Pak, otak apa? Otak bicara. Ya, otak bicara. Laki-laki sama perempuan otak bicaranya beda. Perempuan otak bicaranya Pak, Bu, ya, yang laki-laki aja dulu nih. Laki-laki otak bicaranya di otak kiri belakang. Coba pegang dulu otak kiri belakang. Itu lokasi bicara untuk laki-laki Allah ciptakan. Kiri belakang. Perempuan di mana? Kiri belakang, pegang lagi Bu kepalanya, kiri belakang. Dan kanan belakang. Gitu Pak. Karena perempuan 2 tempat, inilah yang mendasari perempuan senang bicara, perempuan pandai bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Itu karena otak bicaranya kiri kan? Mungkin sahabat-sahabat Filas pernah dengar saya cerita sharing di media sosial hasil penelitian. Laki-laki karena otak bicaranya di kiri belakang, itu per hari kata-katanya cuman sekitar 7.000 kata. Tapi perempuan karena otak bicaranya kiri belakang dan kanan belakang, dihitung-hitung oleh para ahli 20.000 per hari Pak. Maaf ya Pak, sunatullah. Itu. Maka jangan heran, sewaktu hamil juga 20.000 kata sering tak terbendung. Ya. Makanya banyak bapak-bapak atau anak bilang, "Ih, ibu cerewet." Saya pernah dibilang gitu sama anak saya. Untung sudah belajar ilmu ini. Apa saya bilang? "Maaf Nak, itu efek samping dari 20.000 kata." Pantesan perempuan seneng gosip. Maaf Pak, itu komplikasi. Dari 20.000, ada juga sih sebetulnya yang pendiam, perempuan pendiam itu. Yang pendiam setelah dihitung jumlahnya 16.000. Bu Isa, katanya ada bapak-bapak juga yang banyak bicara. Iya, karena watak ekstrovert. Dia dihitung-hitung perharinya 9.000. Jadi bapak-bapak yang senang bicara 9.000 per hari, ibu-ibu yang pendiam 16.000 per hari. Paham ya? Dan menurut penelitian berikutnya, perempuan, wanita apabila dalam satu hari komunikasinya kurang 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Gelisah Pak, gelisah. Bahkan tengah malam itu bisa rapikan lemari perempuan.
baru jam 3 tertidur. Ini dia. Makanya waktu hamil juga sering tuh, tahu sih nggak boleh ngomong sembarangan. Tapi ada aja tuh lewat tetangga yang tadi sawo mateng banget tadi. Nyela tuh mulut kan? Ya. Sawo mateng banget nih. Ya. Terus lupa istighfar, apa yang terjadi? Maaf ya, tuh bayi lahir sawo mateng banget. Itu ya, bukan hanya omongan, penglihatan juga. Makanya kita diminta kalau mau memang anak kita yang lahir, apapun generasinya, dan dia punya kebiasaan baca Quran, maka ibu hamil ya baca Quran. Gitu. Mungkin teman-teman bilang, aduh Bu Isa, terlambat saya tahu ilmu ini. Jadi waktu saya hamil anak saya jarang baca Quran. Tenang Bu, gampang, hamil lagi. Bu Aat masih bisa? Nggak bisa. Iya. Tapi kalau ibu merasa terlambat, tolong nanti sampaikan pada anak kita yang perempuan, atau insya Allah pada mantu yang perempuan, nak baca Quran nak. Karena apa? Karena apa yang diucapkan ibu, dilihat ibu, terekam di otak janin. Bahkan bukan hanya ibu, sang ayah juga. Kalau dia sering bicara di dekat ibu atau istrinya yang hamil, maka suara ayah tertangkap oleh telinga ibu dan juga terekam di otak janin. Ya ini. Maka jangan heran banyak bayi lahir nangis, pas bapaknya datang dia tenang. Karena sudah punya memori suara ayah. Ya. Tapi yang cilaka ayahnya datang tuh bayi tambah nangis. Itu bahaya. Berarti si bapak ini jarang nemenin si istrinya waktu hamil. Bapaknya datang dia nangis, tetangga datang dia diam. Berarti ibu RT sering nemenin. Loh iyalah kan tetangga ibu RT. Nemenin, ngobrol ya. Nah itu terekam. Bahkan seandainya janin ini bukan anak pertama, mungkin dia anak kedua, ketiga, suara kakaknya yang sering ngomong di dekat ibunya yang sedang hamil terekam di otak ini. Ya. Bahkan juga mungkin ya si ibu hamil, maaf, masih tinggal di orang tua atau masih tinggal di mertua, itu suara yang uti, yang kakung juga sudah terekam. Maka tolong buat ibu-ibu yang anak mantunya tinggal lagi hamil tinggal sama ibu, jadilah mertua yang bijaksana. Hindari menjadi mertua yang julid. Pakai kol-kolah, julid. Takutnya kerekam. Ya, Afwan, saya mau melaporkan Pak Hengki. Kami sejak 98 mengurus narkoba dan anak-anak bermasalah. Ya, teknik kami 10 tahun terakhir menggunakan namanya hipnoterapi. Di mana seseorang dikasih cara atau supaya rileks dan untuk mundur mengingat memori, ya. Di antaranya akar masalah pada saat memori dalam rahim. Dalam rahim. Macam-macam. Kadang karena ayahnya yang suka marah-marah atau ibu hamil ditinggalkan suami yang gak jelas. Kemudian si istri tinggal di rumah mertua. Mertuanya kebetulan masuk kategori julid tadi. Maka apa? Si ibu sedih, anak ikut sedih. Waktu lahir belum masalah, waktu masih SD belum masalah, SMP masalah. Kenapa? Karena SMP masa remaja didorong testosteron yang meningkat. Maka dia walaupun ibu suruh di rumah dia kabur-kabur Bu. Ya. Kenapa? Gelisah. Ada satu memori otak yang bikin gelisah, yang bikin sedih, yang bikin mudah jengkel. Ya. Yang cilaka, sewaktu keluar rumah pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi salah. Narkoba itu ya adalah zat psikoaktif. Dimana kalau dipakai
itu membuat psikologis seseorang ya merasa nyaman sementara. Jadi pada saat misalnya ketemu seseorang dikasih tahu lo pakai cimeng dong kan gitu. Cimeng tuh ganja ya Bu. Ya, hisap pertama batuk-batuk, pusing, mual, muntah. Itu makanya kadang anak kita tuh bisa selamat dari narkoba. Gimana caranya Bu Isa? Saya kasih tips sedikit ya karena kami memang bekerjanya di dunia adiksi narkoba. Ibu sampaikan pada anak-anak, sampaikan begini. Nah, kalau kamu dikasih orang untuk menghisap sesuatu, minum sesuatu, menelan sesuatu, menempel sesuatu, atau menyuntikkan sesuatu, sekitar 10 menit, 15 menit, kamu pusing, mual, muntah, itu racun. Nah itu. Supaya anak-anak ngerti itu. Dan tolong segera sampaikan kepada Umi, pada Abi, atau kalau misalnya kamu di sekolah, sampaikan kepada gurumu. Mana siapa gurumu yang kau percaya, sampaikan itu. Memang gak semuanya narkoba, bisa aja racun karena makanannya expire gitu. Kok ada yang ditempel? Iya, ada narkoba jenis tempel. Dia jenis halusinogen ya. Di dunia narkoba itu disebutnya LSD, L-sit kertas. Bentuknya kayak perangko, ya. Gambarnya gambar animasi macam-macam itu, gambar kartun-kartun, ya. Itu kalau menemukan bandar L-sit itu diajarkan anak-anak untuk robek sedikit, tempelkan di langit-langit lidah, langit-langit mulut, atau sini, yang mata ini, konjungtiva. Apa yang terjadi Bu Aisyah? 10 menit kemudian halusinasi. Apa itu halusinasi? Coba Bapak Ibu lihat kanan kiri, lihat temannya coba. Coba lihat. Masih tetap wajah orang? Maaf ya, supaya gampang Pak ngertinya. Halusinasi, Ibu waktu ngelihat wajah temannya berubah jadi dinosaurus. Itu halusinasi. Paham ya Bu? Ada narkotika kayak gitu tuh. Ditempel, bahkan ada yang ditempel di kulit. Maka saya sampaikan seperti itu ya. Nah, tapi buat seorang anak yang di dalam rahim ada masalah memori kesedihan, waktu dia pakai pertama memang pusing, mual, muntah. Tapi kalau besoknya dia tetap di situ, ya, maka masih pusing, mual, muntah separuh 50%. Besoknya dia duduk lagi di situ yang ketiga nih atau keempat, itu bisa 100% dia merasakan kenyamanan dan memori yang membuat dia gelisah, kesel, jengkel terobati saat itu. Maka dia akan bilang, ini yang saya cari. Maka besok-besok dia ke situ lagi. Ya, cilakanya obat ini pada saat kita pakai sekitar 1 minggu atau 2 minggu, minggu ketiga sudah ketergantungan. Itulah makanya mengapa kalau saya seminar meminta untuk membicarakan generasi, saya selalu ingatkan ini pada saat hamil, ya, pada saat kita misalnya mendengarkan sesuatu yang bikin sedih, karena kita nggak mungkin juga untuk menyuruh orang untuk ngomong baik-baik terus, nggak mungkin juga. Melihat sesuatu yang tidak sengaja bikin kita sedih, maka cepatlah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya apa yang diucapkan itu dihapus. Sehingga belum sempat terekam di otak janin. Ya, nah, Afwan, yang hari ini hadir ada yang sedang hamil Bu? Ada? Ini kesempatan banget ini untuk kita, ya, Ibu. Perkuat untuk baca Quran dan senantiasa istighfar. Setuju ya? Iya. Nonton juga, pilihlah tontonan yang banyak tuntunan. Jangan Ibu pilih tontonan yang kalau Ibu lihat, Ibu tambah tidak percaya pada suami. Gara-gara niat tontonan itu. Orang suaminya nggak apa-apa, Ibu sudah jangan-jangan. Itu nanti kerekam oleh janin ini. Orang bapaknya nggak apa-apa, Ibu karena nonton ya, dan di film itu cerita tentang suami orang lain, tapi Ibu yang merasakan kesedihannya, merasakan kepedihannya. Jadi si bayi merasa, si janin merasa itu yang terjadi bapaknya. Repot. Ya,
udah pilih-pilih yang banyak tuntunannya.